Setelah ada data penggunaan, berarti sekarang siap untuk membuat objeknya. Di sini sudah ada kelasnya, public user name, tipenya string. Ini data fiktif saja, misalnya namanya testing. Kemudian ada public cacah hitung. Cacah hitung itu kan integer. Cacah hitung. Setiap kali ditekan sama dengan, nanti cacah hitungnya tambah 1. Wah, tidak usah pakai sama dengan. Karena itu inisialisasi di initialize. Jadi ketika dia sedang dibuka, cacah hitungnya sama dengan 0. Nah, nanti ketika tekan sama dengan kan berarti di sini. Ya, nanti cacah hitungnya tambah 1. Tapi sebelum ke sana, data penggunaan harus digunakan. Di sini observable list, seperti ketika membuat tabel view list, pakai D kecil seperti biasa, data penggunaan, karena kelasnya sudah pakai D besar, sama dengan observable array list begini. Nah, ini masih error karena perlu import. Ya, ini diimport dari observable list. Mana observable listnya? Nah, ini. Oke, udah hilang. Terus yang array list import static Java fx, tambahkan manual ini karena static fx collection, kemudian observable array list. Ini seharusnya sudah tidak ada error. Ya, tidak ada error, berarti dia sudah siap untuk diisi data. Isikan datanya ada di sini. Ya, ada di void untuk tombol sama dengan. Nah, seperti yang di depan tadi sudah disebutkan, perlu dicatat bilangan 1, bilangan 2, operator, usernya, dan kapan. Jadi di sini perlu ditangkap dulu waktunya, kapan sama dengan itu diklik. Karena tadi hanya cukup sampai data, berarti ini lokal. Hanya cukup sampai tanggal, maksudnya tidak sampai ke jam, local date. Sekarang. Sama dengan local date. Tidak mau. Local date now. Ya, ini ya, now ya. Sekarang. Now. Kemudian si observable release sudah bisa ditambahkan di situ. Menambahkannya dengan menyebut dia data penggunaan. Add ya, add objeknya. Objeknya apa? Objeknya adalah new data penggunaan. Diambil dari data, ya ini get bilangan 1, kemudian data get bilangan 2, terus yang ketiga itu operator, tapi harus sesuai dengan huruf yang dipakai. O-nya besar ya, yang besar sudah terlanjur, dulu pakai O besar, operator. Kemudian ini adalah username-nya, ya kan? Terus yang terakhir adalah waktunya,
sekarang. Oke, ini sudah masuk, harusnya tidak ada error. Nah, sekarang terus cacah hitung itu ditambah dengan 1. Jadi kalau tadi 0 jadi 1, 1 jadi 2, 10 jadi 11. Jadi ketika ini di load pertama kali, nanti kalau sudah ada data yang benar, itu akan ditambahkan dari simpanan data sebelumnya. Oleh karena ini belum ada data yang sebenarnya, ini ketika di load sama dengan 0. Nah, terus untuk cek, kita manfaatkan label yang ada di sana. Labelnya kan belum dihapus. Label atau apa yang di sini? Ini ada yang bisa ditulisi dengan teks. Kita ingat-ingat. Kelihatannya ada sini ada label. Ya, ini ada labelnya kan? Label. Namanya apa? Label. Oh, bener namanya label. Tapi ada belum di atas? Kalau belum ada ya harus dituliskan di sini. Hanya untuk cek saja. Oh, berarti belum. Oke, kalau belum tambahkan di sini. Add fxml public label begini. Ya. Labelnya belum ditambahkan. Pakai add import label. Udah beres, baru labelnya hanya untuk pengecekan saja bisa di set text set text. Ini misalnya diisi dengan username-nya, kemudian ditambah ada spasinya begitu, cacah hitung. Tapi ini kan tipenya harus string, cacah hitungnya integer. Jadi harus diubah menjadi string. String dari kebalik ya, balik. Integer parse integer string. Nah, ini kalau dari string ke integer, tapi kalau dari integer ke string benar yang tadi. String kemudian value of-nya yang integer. Ya. Cacah hitung. Ya, oke, ini kalau dijalankan seharusnya sudah nambah cacah hitungnya. Ini kenapa ada error? Coba dicari, siapa tahu sudah ketahuan. Ya, ini hanya karena belum dikompil. Kan dikompil. Run. Oke, sudah masuk. Ini kalau dipakai harusnya akan tambah. Karena baru sekali, ya jadi 1. 2 kali, ya jadi 2. Ini kan jadi bilangan 2, jadi ini bisa sama dengan terus, ini akan naik terus. Ya, ini. Oke, ini yang dilakukan oleh Gareng pada tahap yang pertama.